Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembahasan untuk atau persiapan ya, persiapan untuk latihan bahasa Inggris. Jadi saya akan membuat pembahasan dari eh, tes bahasa Inggris yang sudah pernah keluar sebelumnya. Ini seri 31 atau video ke-6 di bahasa Inggris. Untuk link yang lain bisa lihat di bawah di kolom deskripsi. Langsung saja. Ini adalah saya ambil dari SBMPTN 2013 kode 121. Ya. Kita baca dulu teksnya terus kita jawab. Vast population of microbes, ya. Jadi populasi yang luas, ya, populasi yang luas dari mikroba, ya. Nah, ini saya kecilkan sedikit. Mikroba itu adalah mikroorganisme maksudnya ya. Live between 4 and 6 mile above the earth, ya. Jadi berada pada 4 sampai 5 mil. 1 mil itu sekitar 1,5 kilometer. Ya, 1,5 kilometer sekitar ya, lebih dari ini. Between 4 or 6 miles above Earth's surface in atmospheric zone, di daerah atmosfer, consider at the best pretty unpleasant location for life. Ya, itu adalah tempat yang yang tidak cocok untuk mendukung kehidupan pada intinya gitu, tapi mikroba masih bisa hidup. They might be living at those altitude and feasting on carbon compound that harm warm the planet. Ya, mereka mungkin saja hidup pada ketinggian itu dan mengkonsumsi atau makan ya on carbon compound, ya, jadi komponen senyawa karbon yang membantu menghangatkan planet bumi. Perhaps they were launched up there by a current. Mungkin mereka naik ke sana oleh aliran air, according to new study, menurut penelitian terbaru. Research found, ya, penelitian menemukan 17 different bacteria taxa, ya. Jadi penelitian menemukan ada 17 jenis bakteri yang berbeda. On average, ya, rata-rata 20% of all small particles in the upper atmosphere are living bacterial cell. 20% dari partikel kecil di atmosfer, ya, hidup sel-sel bakteri. Bacteria greatly outnumber fungi at the atmosphere. Ya, bakteri itu lebih banyak dibanding jamur di atmosfer. Bugs in the air seems, ya, bug itu kayak serangga ya, in the air, di udara, seems to minor of the type of bug in the surface. Ya, bug di udara seems to mirror. Mirror itu kayak mencerminkan ya. Tipe serangga di bugs itu bisa diartikan kayak apa ya? Ya serangga ya. Serangga atau mungkin dalam hal ini ada mikroba ya. Di udara ini mencerminkan tipe serangga di permukaan. When the aircraft flew over the ocean, saat aircraft itu kayak pesawat ya, pesawat terbang di atas laut, the filter caught marine bacteria. Filternya menangkap bakteri laut. And when they were over land, saat mereka itu di atas tanah, they found terrestrial microbes. Mereka menemukan mikroba dari darat. The bacteria likely reach such great height through the same process that send sea salt and dust into the air. Bakteria kelihatannya sampai ke sana dengan cara yang sama seperti garam laut dan debu sampai di udara. Some of the bacteria use carbon compound in the atmosphere. Beberapa bakteria menggunakan senyawa karbon di atmosfer.
suggesting they might be able to survive the long term. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka itu mampu bertahan di sana dalam jangka panjang. What is especially interesting about this potential impact microbe creatures may have on your weather? Ya, yang menarik, ya, yang khususnya tentang potensial dampak dari makhluk mikroskopik ini, ya, pada cuaca. Clouds are collection of liquid or frozen droplet that condense around the nucleus. Ya, jadi awan adalah kumpulan dari cairan dan titik-titik, ya, yang beku, ya, that condense around the nucleus, yang mengembun, ya, di sekitar inti. Usually, ya, a piece of dust or grain of salt. Biasanya itu mungkin sebagai intinya adalah serpian dari garam atau serpian debu, ya. Serpian of dust, ya, serpian debu atau garam. But nuclei could be made from bacteria. Tetapi kadang intinya bisa inti dari droplet itu, ya, kondensasi itu bisa dari bakteri juga. Some type of bacteria promote the formation of ice droplet or freezing. Beberapa tipe bakteria mempromosikan, ya, formasi pembentukan es atau or freezing, ya, jadi membentuk salju. Kita lanjutkan. The sentence, the bacteria likely reach a great height through the same process that send sea salt and dust into the air. Paragraf 2, line 4 sampai 5, it's most probably mean to, ya. Jadi paragraf 2, ya, kalimat 4 sampai 5, ya. The bacteria likely reach such great height through the same process that sends the sea salt and dust into the air. Itu mirip sama apa? Explain how light materials like bacteria and dust can easily reach the space. Rasanya kurang, ya. Menjelaskan bagaimana material yang ringan seperti bakteria dan debu dapat mudah mencapai angkasa, gitu, ya. Rasanya kurang. Conclude the journey made by bacteria that enables them live in the sky. Rasanya enggak juga. Emphasize the condition that bacteria and dust can stay the condition. Rasanya enggak juga. Show a similar method by bacteria. Ini kelihatannya, ya. Show a similar method by bacteria and other materials to stay in the air. Speculate the path taken by bacteria and menspekulasikan. Mungkin iya. Nah, 2 ini. Kalau ini sudah pasti, ini masih spekulasi. Kita lihat kalimatnya, ya. When the crab opened the ocean, the filters caught marine bacteria. They found terrestrial microbes. The bacteria likely reach such great heights through the same process. Likely, spekulasi, ya. Likely itu bisa lebih ke spekulasi, ya. Sepertinya, kelihatannya kayak nggak pasti, gitu, ya. Bakteri itu sepertinya mencapai ke sana seperti dengan proses yang sama. Lebih cocok, ya, speculate the path taken by bacteria and other material to the sky, ya, atau mengira-ngira, ya, menduga, ya. Atau bisa juga berhipotesa seperti itu, ya. E lebih cocok, ya, speculate. The following pair of associated words are relevant with the idea of how bacteria in the air are linked to the formation of ice droplet described in the passage, except berikut ini adalah pasangan, ya, kata yang saling asosiasi, ya, of associated word are relevant with the idea, ya, sesuai dengan ide bahwa bagaimana bakteri di udara berhubungan dengan formasi dari
serpian es ya yang dideskripsikan di bacaan. Rods deepening, heat expanding, smoke polluting air, heavy rain flooding, low temperature freezing. Rasanya ini masuk ya. The following pairs associated words are relevant with the idea how bacteria in the air are linked the formation of the droplets. Low temperature itu freezing itu berhubungan. Kita yang nggak berhubungan tapi ini ya. Heavy rain flooding. Heavy rain itu hubungannya dengan banjir, ya masuk ya kan gitu ya. Cuman kok nggak begitu nyambung dengan kalimatnya ini ya. The following pairs of associated words are relevant with the idea how bacteria in the air are linked to the formation of droplet. Smoke polluting air itu masuk, cuman nggak begitu ada hubungannya dengan kalimat ini sebenarnya. The following pairs of associated words are relevant with the idea on how bacteria in the air are linked to the formation of ice droplet. Heat expanding, roots deepening, ini yang paling nggak cocok ya. Kalaupun tidak ada hubungannya, root deepening, root itu kayak akar, deepening itu rasanya enggak. Heat expanding itu saling berhubungan ini. Yang paling enggak berhubungan rasanya ini. Ya, jadi yang A. Walaupun ini agak membingungkan juga ya. Jadi antara kalimatnya ini dengan yang bawah ini sama sekali enggak disinggung-singgung di atas sebenarnya. Ya, jawaban terbaik saya adalah A yang paling enggak maksudnya dua kiri kanan itu kata yang paling enggak berhubungan itu yang A. Yang lain berhubungan ya. Di fisika kita pelajari kalau panas itu di cuaca itu akan expand, smoke itu pencemaran udara. Nomor 36, it is assumed that the bacteria in the atmosphere affect the weather on area. Itu tadi ada ya asumsi seperti ini. Cocok kelihatan yang A. Determine the pollution level, rasanya tidak disebutkan di teks. Lead to the formation of cloud, tidak disebutkan di teks. Signal the bad quality of the air can be found in all places. Rasanya ini ada dampaknya ya dari asumsi penulis. Yang lain kurang. Ya. Number 37. The point mentioned in paragraph 3 of the passage mainly explain the point. Ya, inti dari paragraf 3 ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 intinya apa? Some bacteria use carbon compound in the atmosphere. Jadi bakteria itu bisa intinya menggunakan senyawa karbon di atmosfer, suggesting they might have been, sehingga mereka bisa mengkonsumsi itu ya bisa hidup dalam jangka panjang ya. Yang secara khusus menarik adalah mereka berpotensi mempunyai dampak terhadap cuaca ya itu. Oke. The kind of bacteria in the air are linked to the local weather. Ini rasanya masuk ini. Yang lain bacteria have long polluted air more than we think, rasanya tidak ada di teks. Prevalence of bacteria in the air depend on the area type. Ini mungkin iya, cuman yang A ini lebih kuat. Kind of bacteria in the air are linked to the local weather. Small particle flying in the air A mikroorganisme belum tentu. Ya. The atmosphere contain varied form of microbes. Ini mungkin ada benarnya juga, cuman yang A tetap kind of bacteria in the air are linked to the local weather. Kita lihat di sini. Ya, clouds are collection of liquid frozen droplet that condense around the particle, usually piece of dust or grain of salt, but nuclei could be made from bacteria. Inilah yang menyebutkan bahwa jenis bakteri, some type of bacteria promote the formation of ice droplet or freezing. Beberapa tipe bakteri ini memudahkan terjadinya pembentukan droplet, artinya pembentukan salju, ya, serpian es di situ. Jadi ini kind of bacteria in the air are linked to the local weather, ini yang paling sesuai. Walaupun prevalence of bacteria in the air depend on area types,
Ini kurang sih ya saya. The atmosphere contain a variety form of microbes. Rasanya yang A yang paling sesuai dengan isi teks. Intinya jenis bakteri tertentu itu ada pengaruhnya terhadap pembentukan es. Penemuannya seperti ini. Ya, pembentukan dari es di udara. Oke, ini adalah pembahasan dari nomor 34 sampai 37. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lain. Ya, berarti saya ke 32 setelah ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.